Perkenalkan, saya Yosinta Korinukti. Saya adalah peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Sekolah Angkatan ke-39 yang diadakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi manajerial kepala laboratorium. Jadi ada 5 kompetensi manajerial, yaitu yang pertama merencanakan dan pengembangan. Ini meliputi yang pertama menyusun rencana pengembangan laboratorium, yang kedua merencanakan pengelolaan laboratorium, yang ketiga mengembangkan sistem administrasi laboratorium, yang keempat menyusun prosedur operasional standar atau pos kerja laboratorium. Kompetensi yang kedua yaitu mengelola kegiatan. Di sini kegiatan yang dimaksud adalah koordinasi, kemudian jadwal, pemantauan kegiatan praktikum, evaluasi lab, dan laporan kegiatan. Yang ketiga yaitu pembagian tugas. Di sini meliputi merinci tugas teknisi, penjadwalan tugas, supervisi, dan laporan secara berkala. Yang keempat yaitu memantau sarana dan prasarana, meliputi kondisi keamanan alat, bangunan, dan juga pelaporan, serta kompetensi manajerial yang kelima yaitu mengevaluasi kinerja. Ini menilai kinerja teknisi dan laboran, menilai kegiatan evaluasi program untuk perbaikan. Nah, selanjutnya manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi. Di sini untuk aplikasi yang digunakan adalah Vion Master, di mana Vion adalah perangkat lunak gratis dan sumber terbuka untuk pemantauan komputer dan manajemen kelas yang mendukung Linux dan Windows. Fitur utama dari Vion ini adalah kemampuan untuk melakukan monitoring dan melakukan akses jarak jauh atau remote control kepada semua komputer yang terhubung di dalam jaringan. Nah, ini aplikasi manajemen laboratorium komputer yang menggunakan Vion. Di sini terlihat beberapa komputer klien yang bisa dipantau oleh satu server. Nah, fitur-fitur di dalam Vion. Yang pertama adalah fitur monitoring, yang kedua adalah full screen demo atau Windows demo, yang ketiga log, yang keempat yaitu remote view dan remote control. Kemudian yang kelima power on, reboot, power down, dan yang keenam text message. Yang ketujuh adalah run program, yang kedelapan open website, yang kesembilan file transfer, dan yang kesepuluh adalah screenshot. Kemudian ini adalah persyaratan hardware dan software yang dapat digunakan di dalam Vion. Yang pertama hardware-nya, setidaknya RAM-nya itu 2 GB, karena Vion Master ini memerlukan 20-30 MB per komputer klien. Kemudian menggunakan sistem multi-inti 2-4 inti CPU. Kemudian sistemnya bisa menggunakan Windows dan juga Linux. Nah, sebelum menginstal aplikasi Vion, kita harus mengetahui dulu properties dari masing-masing PC atau laptop yang akan kita gunakan dengan cara masuk ke Windows Explorer, kemudian cari di PC, lalu klik kanan dan pilih properties. Maka dari situ kita bisa melihat sistem tipenya apakah 64 bit operating system atau 32 bit. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui sistem dari laptop kita masuk ke download Vion, disesuaikan dengan sistem operasinya. Ada yang 64 dan ada yang 32. Karena laptop saya menggunakan Windows 64 bit, maka saya sudah mendownload Windows yang 64 bit untuk komputer server dan juga untuk komputer klien. Nah, di sini perbedaan pada saat instalasi untuk komputer master itu komponen yang dicentang itu ada 2, yaitu Vion Master dan juga Interception Driver. Sedangkan untuk komputer klien itu yang dicentang atau yang diceklis hanya di bagian Interception Driver. Nah, persyaratan selanjutnya adalah
komputer server dan juga komputer klien ini harus terhubung pada jaringan yang sama. Jika terhubung pada jaringan yang berbeda, nanti tidak akan terkoneksi. Baiklah, mari kita mulai untuk setting dari Vion untuk komputer master atau komputer server. Nah, pertama-tama saya akan masuk ke dalam file komputer saya, kemudian saya akan cek. Nah, ini adalah deskripsi dari laptop yang saya gunakan. Device name-nya desktop EAU 0H85, kemudian untuk sistem tipenya 64 bit. Nah, saya sudah menginstal Vion untuk 64 bit. Kemudian di bagian bawah, kita ketikkan di sini Vion konfigurator. Nah, pada Vion konfigurator ini sudah muncul untuk bagian general, kita isi dengan metode key file authentication. Kemudian di bagian authentication key, di sini saya tadi sudah membuat key-nya itu key_yosinta_cn. Ada 2, private dan public. Kalau misalnya belum ada kunci, berarti tinggal di klik create key pair. Kemudian yang key untuk public itu kita diekspor, kemudian disimpan di flash disk yang nanti akan dimasukkan ke dalam komputer klien. Nah, kemudian kita klik location and computer. Di sini location and computernya saya memberikan nama lab_yosinta, kemudian untuk komputer kliennya identitasnya adalah Asus PC. Kemudian untuk host address IP-nya juga sama Asus PC, kemudian klik apply. Nah, sudah selesai untuk komputer server atau komputer master. Kita masuk ke dalam konfigurasi untuk komputer klien. Ini kita masuk ke dalam Vion 4, kemudian kita masuk ke Asus PC. Nah, di sini kita lihat ini adalah komputer klien. Kita lihat dari sini. Kita monitoring dari sebelah sini. Kemudian kita klik. Saya matikan kamera terlebih dahulu. Nah, kita mulai untuk konfigurasi di laptop klien. Kita klik di sini, Vion konfigurator. Kemudian kita klik yes. Kita close saja. Kita close. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita isi bagian general, kita isi dengan key file
Key file authentication. Kemudian untuk authentication case-nya tadi kita pindahkan dari flash disk dengan cara import key. Kemudian setelah diimport kita isikan lokasinya di sini dengan klik tanda plus, diisi dengan lab_yosinta, kemudian diklik apply. Jika sudah, maka akan terhubung ke komputer server. Nah, ini adalah halaman untuk komputer klien yang bisa dipantau oleh server. Kemudian saya akan menjalankan beberapa fitur yang ada di komputer server untuk klien. Yang pertama, saya misalnya akan mendemokan. Jadi di sini untuk demo saya bisa share screen saya. Nah, kemudian di komputer klien sudah muncul gambar seperti ini, seperti yang ada di laptop saya. Kemudian saya akan menjalankan fitur untuk log. Nah, ini komputer klien sudah terkunci. Kemudian saya tinggal unlock, maka akan kembali terbuka. Kemudian untuk remote, kita bisa melihat di sini, kita tinggal ketikkan namanya. Kemudian untuk remote control, kita juga sama, kita coba masukkan ID-nya, Cikory, Asus, PC. Ini nampaknya jaringan internet saya sedang melemah. Oke, kita tutup. Kemudian kita mau ini untuk mematikan, ini untuk merestart ulang, kemudian ini untuk menyalakan, ini untuk restart, kemudian ini untuk mematikan dari jarak jauh, ini untuk masuk, ini untuk keluar, kemudian ini fungsi untuk text message. Saya mau mencoba, misalnya saya tuliskan di sini waktu telah selesai. Saya ketikkan OK, maka di komputer klien akan muncul tulisan waktu telah selesai. Nah, kemudian ini untuk memulai aplikasi, ini untuk membuka website. Misalnya saya ketikkan di sini youtube.com. Nah, maka di komputer klien dia akan langsung membuka website untuk membuka YouTube. Cuman karena jaringan saya sedang lemot, jadi ini adalah tampilan YouTube-nya. Kemudian saya close. Nah, fitur selanjutnya adalah mentransfer file. Di sini untuk mentransfer file. Kemudian yang terakhir adalah screenshot. Saya bisa mengambil satu screenshot dari komputer yang sedang digunakan oleh klien. Nah, demikian penjelasan
mengenai penggunaan aplikasi Vion. Semoga bermanfaat. Terima kasih.